Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Pernah gak sih teman-teman tuh pada mikir, kenapa kita bisa liburan ke Jepang, ke Eropa, atau bahkan ke Kutub Utara, tapi pas ngomongin Antartika kok rasanya tuh kayak terkesan mustahil banget ya? Apa karena dingin ya tuh teman-teman? Atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di sana ya? Soalnya Antartika tuh bukan cuma es doang. Di balik salju abadi itu guys, ada aturan super ketat, larangan keras, dan teori-teori konspirasi yang bisa bikin kalian pada merinding. Nah, di video kali ini kita bakalan kupas tuntas semuanya teman-teman. Kenapa sih sebenarnya kita tuh nggak bisa liburan ke Antartika? Antartika ini adalah sebuah benua yang 98% wilayahnya itu ditutupi sama es ya. Terus nggak punya penduduk yang tetap dan kabarnya menyimpan rahasia dunia. Mungkin bisa dibilang inilah benua paling misterius di dunia. Orang zaman dulu sih pada percaya itu teman-teman, bahwa di ujung tuh selatan bumi ini ada sebuah daratan besar yang mereka sebutnya sebagai Terra Australis Incognita kali ini. Apa artinya? Tanah selatan yang belum dikenal. Tapi waktu itu belum ada yang tahu teman-teman bentuknya itu kayak apa, dan bahkan belum ada juga yang bisa membuktikan kalau benua itu benar-benar ada. Namun akhirnya misteri itu mulai terpecahkan setelah ada penjelajahan ke sana teman-teman. Penjelajahan pertama dilakukan pada tahun 1773 tuh oleh Kapten James Cook dari Inggris sana. Dia jadi manusia pertama yang berhasil menyeberang lingkar Antartika. Tapi sayangnya James Cook ini nggak nemuin daratan apapun. Yang dia lihat tuh guys cuma lautan es yang luas banget saja. Di catatannya dia nulis begini, saya yakin tidak ada daratan di sana, dan kalaupun ada pasti nggak bisa dihuni manusia. Jadi guys, meski sudah berusaha gila-gilaan, Antartika itu masih menjadi misteri besar pada waktu itu ya. Nah, hampir 50 tahun kemudian, tepatnya pada Januari tahun 1820, ada 3 ekspedisi berbeda yang mengklaim menjadi penemu pertama daratan Antartika. Pertama adalah ekspedisi Rusia yang dilakukan oleh Kapten Fabian von Bellinghausen. Dia melihat sepotong garis pantai es pada tanggal 27 Januari tahun 1820. Beberapa hari setelah itu, ekspedisi Inggris yang dipimpin oleh Edward Bracefield juga melihat daratan di Trinity Peninsula. Dan terakhir ada ekspedisi Amerika oleh Nathaniel Palmer, seorang pemburu anjing laut muda yang juga mengaku tuh guys melihat daratan es di tahun yang sama. Jadi siapa nih kira-kira yang benar-benar menemukan Antartika? Jujur sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang sangat sengit sih guys. Tapi setahu gue, kebanyakan orang tuh pada sepakat kalau von Bellinghausen dari Rusia inilah yang dianggap sebagai penemu resminya. Yang jelas, ketiga penjelajah tadi itu tidak pernah mendaratkan langsung kakinya di Antartika ya. Soalnya, baru pada tanggal 24 Januari 1895, penjelajah dari Norwegia yang dipimpin oleh Henrik Johan Bull dan juga Leonard Christensen berhasil tuh teman-teman menjejakkan kakinya di Cape Adare di Antartika sana. Setelah benua es raksasa ini ditemukan, banyak banget deh guys petualang yang kepengen menjelajah kutub selatan. Salah satunya ada ekspedisi Discovery yang dipimpin oleh Robert Falcon Scott dari Inggris yang berlangsung dari tahun 1901 sampai dengan 1904. Ini adalah ekspedisi besar pertama yang benar-benar fokus meneliti ekosistem dan geografi Antartika ya. Tapi perjalanan di Antartika itu nggak main-main guys. Cuacanya super ekstrim, banyak tantangan, dan nggak sedikit juga yang akhirnya jadi korban. Nah, menarik nih guys. Se-ekstrim apa sih emangnya keadaan di sana? Apakah karena itu kita dilarang buat ke Antartika? Oke, gue coba jelasin ya. Alasan utama kenapa kita tuh nggak bisa sembarangan ke sana, karena ini adalah tempat paling dingin yang ada di bumi. Suhunya itu bisa anjlok sampai minus 60 derajat Celcius dan bahkan pernah tercatat sampai minus 89 derajat Celcius. Itu beku banget kan guys. Udah gitu selain dingin, yang bikin Antartika berbahaya itu adalah anginnya. Angin di sana lebih kencang daripada badai tropis kali dan bisa bikin kalian terpental kalau nggak hati-hati tuh. Dan fun fact-nya, Antartika tuh termasuk gurun terbesar di dunia ini. Hah? Gurun? Bingung ya? Iya guys, walaupun penuh dengan es, curah hujannya tuh sangat rendah, cuma sekitar 0,4 inci per tahunnya. Makanya sering disebutnya juga sebagai gurun es juga tuh teman-teman. Tapi ada hal unik juga soal waktu di Antartika. Karena letaknya di ujung dunia nih guys, benua ini nggak punya zona waktu khusus ya. Para peneliti biasanya pakai waktu negara asal mereka saja. Jadi bisa aja ada 2 orang di tempat yang sama, tapi jam di arlojinya tuh pada berbeda jauh. Anggaplah kita sekarang tuh jam 12 siang, sedangkan peneliti lain dari Norwegia tuh di sebelah kita, mereka masih menganggap kalau ini masih jam 6 pagi. Ya begitulah teman-teman kondisinya. Bingung banget kan koordinasinya gimana tuh kalau di sini? Sampai akhirnya karena kematian dialami sama timnya tuh Robert Scott, Antartika bukan lagi menjadi tempat perlombaan ya. Ya, pada tahun 1959, 12 negara sepakat menandatangani perjanjian Antartika.
Isinya apa? Jadi guys, benua ini tuh hanya boleh dipakai untuk penelitian ilmiah saja dan juga tujuan damai. Nggak boleh tuh ada kegiatan militer, kegiatan tambang, atau nuklir juga. Dan semua hasil penelitiannya juga harus dibagi ke negara-negara lainnya. Hingga kini, lebih dari 50 negara sudah bergabung dalam perjanjian tersebut, termasuk negara kita Indonesia. Indonesia sendiri bergabung sejak 1981 tuh, dengan status konsultatif party alias belum punya hak suara dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau mau naik level, Indonesia itu harus aktif melakukan penelitian ilmiah langsung di Antartika ya. Namun, jika balik lagi nih guys ke pertanyaan awal tadi, selain karena cuaca yang sangat-sangat ekstrim dan juga perjanjian antar negara ini, kita dilarang ke sana tuh ya karena banyak banget sejarah tragedinya. Tadi kalau teman-teman ingat, ada ekspedisi Robert Falcon Scott di mana semua kelompoknya meninggal saat perjalanan pulang kan? Terus ternyata ada kecelakaan pesawat Air New Zealand 901 juga nih yang membawa 257 penumpang di dalamnya berujung menabrak gunung Erebus pada tahun 1979. Kesalahan koordinat, kabut yang tebal, dan kurangnya informasi yang menjadi penyebabnya ini teman-teman. Namun sebelum itu pada tahun 1914, Ernest Shackleton juga pernah mencoba menyeberangi Antartika lewat daratan. Namun sayangnya kapalnya yang bernama Endurance mesti berakhir terjebak dan hancur di tengah esnya. Selama berbulan-bulan, 28 krunya bertahan hidup tanpa bantuan luar sama sekali. Lalu tidur di atas es dan makan seadanya. Udah gitu, bukan cuma manusia aja nih guys, tapi hewan-hewan juga bisa kena dampaknya ya. Pada tahun 2017, lebih dari 40.000 anak penguin Edel mati kelaparan karena es lautnya mencair terlalu cepat akibat perubahan iklim. Nah, dari kejadian ini kita bisa belajar bahwa sebenarnya daratan Antartika ini sangat-sangat sensitif teman-teman. Sedikit aja aktivitas manusia bisa bikin ekosistemnya tuh terganggu total. Ditambah lagi nih, ada studi terbaru yang bilang kalau lapisan es raksasa di Antartika tuh bakalan runtuh juga. Nah, kalau hal itu sampai terjadi, bisa-bisa memicu tsunami besar teman-teman yang menerjang wilayah pesisir dunia termasuk Indonesia. Dan gelombangnya ini bisa menghancurkan kota-kota pantai, menewaskan ribuan orang dan mengubah garis pantai selamanya. Dari sini teman-teman tuh masih mikir kalau Antartika itu nggak penting. Makanya oleh sebab itu, kalau alam di sana sampai benar-benar rusak, kita semualah yang menjadi korbannya ya. Ya sebenarnya sih bukan nggak boleh teman-teman untuk pergi ke sana, tapi buat bisa masuk ke sana tuh ya kita tetap butuh izin yang ribet dan butuh banyak biaya juga. Bahkan kalau biaya bukan jadi masalah kalian, ya cuaca yang sangat ekstrim tadi juga jelas perlu persiapan yang matang ya. Terus pertanyaannya nih, kenapa para peneliti banyak yang ada di sana dong? Jadi di balik lapisan es Antartika yang membeku selama jutaan tahun ini, jelas tersembunyi danau-danau misterius yang menyimpan rahasia luar biasa. Salah satunya adalah Danau Vostok yang merupakan danau subglasial terbesar di mana terisolasi selama ribuan tahun di bawah 4 km es. Para ilmuwan percaya bahwa bisa aja ada bentuk kehidupan purba yang belum pernah kita temukan di dalamnya. Gak cuma itu guys, ada juga Danau Mercer yang dilapisin es 1,2 km. Waktu para peneliti melakukan pengeboran, mereka menemukan mikroorganisme hidup yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim ya. Tanpa cahaya matahari, suhunya sangat dingin, dan tekanannya pun tinggi banget teman-teman. Mikroorganisme ini hidup dari nutrisi yang berasalnya dari batuan dan juga mineral di dasar danau ya. Bukan dari fotosintesis seperti kebanyakan makhluk hidup lainnya di bumi ini. Lalu ada juga Glacier Twist yang dijuluki sebagai Glacier Kiamat. Ya, kayak tadi gue bilang, ini adalah gletser yang tidak boleh mencair. Kalau sampai dia mencair guys, permukaan laut global jelaslah akan naik secara drastis. Jadi sekarang sudah paham kan guys, kenapa Antartika tuh nggak boleh ditengin secara sembarangan. Semua demi menjaga alam dan juga makhluk hidup di sana. Dan juga demi keselamatan kita semua. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.